Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para onti uncel dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit Ghana sore itu tak begitu cerah. Awan menggantung, seolah menyimpan rahasia yang sama beratnya dengan isi hatiku. Sudah 2 minggu aku tinggal di negara ini sebagai mahasiswa pertukaran dari Indonesia. Namaku Nabila Ayu Ningtyas, usia 26 tahun, lulusan sastra Inggris dari Yogyakarta. Ketika pertama kali kukinjakan kaki di tanah Afrika ini, jiwaku penuh semangat. Tapi siapa sangka, langkah pertama itu juga menjadi awal dari perjalanan batin yang tak pernah terbayangkan. Segalanya terasa asing, bahasa, makanan, bahkan udara. Aku merasa seperti makhluk kecil yang tersesat di dunia raksasa. Di tengah rasa terasing itulah aku bertemu dia, Kweku Mensah, dosen pembimbingku di Universitas Legon. Pria Afrika berkulit hitam legam, dengan sorot mata tenang dan senyuman hangat yang entah kenapa, bisa menenangkan kegelisahanku. Tapi aku menolak mengakui rasa itu. Bukankah mustahil bagiku, gadis Jawa dari keluarga konservatif, untuk jatuh cinta pada pria yang begitu berbeda? Kelas pertama kami penuh kecanggungan. Tapi yang membuat hatiku bergetar adalah saat Kweku berbicara dalam bahasa Indonesia dengan logat lucunya, "Apa kabar, Nabila?" Semua mahasiswa tertawa, tapi aku hanya terdiam, bingung antara ingin tersenyum atau menangis. Bagaimana mungkin pria itu begitu cepat memahami bahasa dan budayaku, sementara aku bahkan belum benar-benar memahami siapa dia. Ada sesuatu dalam dirinya yang menembus pertahananku. Sesuatu yang membuatku takut. Aku mulai menghindarinya. Setiap selesai kelas, aku buru-buru pulang. Aku bahkan pindah tempat duduk hanya agar tak terlalu dekat dengannya. Tapi semakin aku menjauh, semakin takdir membawaku kembali kepadanya. Suatu malam, saat kampus mengadakan acara pertukaran budaya, hujan turun deras. Aku terjebak, tak membawa payung. Dari kerumunan, Kweku datang dengan payung di tangan. "Kamu butuh ini," katanya singkat. Aku hanya mengangguk, tapi saat tangannya tanpa sengaja menyentuh lenganku, aku merasa seperti tersambar kilat. Di malam itulah untuk pertama kalinya kami bicara dari hati ke hati. Di bawah hujan dan atap kampus tua itu, Kweku berkata, "Kamu mungkin melihatku sebagai orang asing, Nabila. Tapi kadang, yang asing justru bisa menjadi rumah, jika kamu berani membuka pintu." Kata-katanya menusukku dalam. Aku pulang malam itu dengan hati bergetar, dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diri sendiri, benarkah aku takut padanya, atau justru takut pada perasaanku sendiri? Aku mencoba melawan. Aku berdoa, menangis, dan meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya keterkejutan budaya. Tapi setiap kali mataku menatap mata Kweku, aku kehilangan arah. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia hadir di saat aku paling rapuh. Dan entah kenapa, dalam keheningan yang panjang itu, aku mulai mengerti, mungkin Tuhan sedang mengujiku, bukan dengan penderitaan, tapi dengan cinta yang tak biasa. Hari-hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Setiap pertemuan dengan Kweku semakin dalam, bukan karena kata-kata manis, tapi karena ketulusan yang terpancar dari matanya. Ia tidak pernah memaksaku untuk merasa, hanya hadir dan menjadi dirinya sendiri. Tapi justru disitulah letak bahaya, semakin aku mengenalnya, semakin aku takut kehilangan. Dalam diam, aku mulai menyayanginya, dan perasaan itu membuatku lelah. Bukan karena cinta ini salah, tapi karena aku tahu dunia yang kupijak dan dunia Kweku tidak akan mudah disatukan. Saat liburan semester tiba, aku pulang ke Indonesia dengan hati berkecamuk. Harusnya aku bahagia, bisa bertemu keluarga, bisa menikmati makanan ibu yang kurindukan. Tapi satu hal terus menghantui, bagaimana aku akan menceritakan bahwa hatiku mulai terpaut pada seorang pria Afrika. Malam pertama di rumah, aku duduk di meja makan bersama ayah dan ibu. Mereka begitu bahagia melihatku kembali.
Namun ketika aku menyebut nama Kueku sambil bercerita bahwa dia adalah dosen pembimbingku yang sangat baik, wajah ibu langsung berubah, dan ayah terdiam lama. Kamu hati-hati, nak, jangan terlalu dekat dengan orang luar, ujar ibu pelan namun tajam. Aku tak menjawab, tenggorokanku tercekat. Andai mereka tahu bahwa aku sudah terlalu jauh melibatkan hati, bahwa aku tak lagi sekadar dekat, tapi sudah mulai memikirkan masa depan bersamanya. Aku tahu, di mata keluargaku, menikah dengan orang luar, apalagi kulit hitam dan berbeda agama serta budaya, adalah aib yang memalukan. Nilai-nilai tradisi dan kehormatan keluarga begitu dijunjung tinggi. Sementara hatiku sedang memberontak, minta didengar, minta diperjuangkan. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri berbicara jujur pada ibu. Aku ceritakan tentang kebaikan Kueku, tentang bagaimana dia memperlakukan perempuan dengan hormat, dan bagaimana dia ingin mengenal lebih dalam tentang budaya kami. Tapi respon ibu membuat jantungku nyeri. Apa kamu sudah kehilangan arah, Nabila? Laki-laki di negerimu ini banyak, kenapa harus dia? Suaranya lirih tapi penuh luka. Aku menangis malam itu, bukan hanya karena kecewa, tapi karena di antara cinta dan keluarga, aku tahu akan ada yang harus dikorbankan. Dalam kamar, aku memandangi foto kecilku saat mengenakan kebaya putih, diapit ayah dan ibu saat wisuda. Aku ingin mereka bangga padaku, tapi apakah bisa, jika jalan yang kupilih adalah jalan yang tak mereka restui? Aku terpejam dan berdoa dalam hati. Tuhan, jika cinta ini adalah ujian, beri aku kekuatan. Tapi jika ini adalah jalan, tuntunlah mereka untuk melihatnya dengan matamu, bukan dengan prasangka. Malam itu aku memutuskan satu hal, aku akan memperjuangkan Kueku. Meski itu berarti aku harus kehilangan kenyamanan yang selama ini kupanggil rumah. Kueku datang ke Indonesia, tak kupikir ia akan sungguh-sungguh datang, tapi ia tiba dengan senyum tulus dan mata penuh harap. Aku menjemputnya di bandara dengan hati gemetar. Kami berpelukan sebentar, lalu dia berkata, aku datang bukan untuk mencuri hatimu, tapi untuk mengembalikannya dengan cara yang benar. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk begitu dalam. Aku tahu, perjuangan kami baru akan dimulai, dan mungkin, akan berdarah-darah. Saat pertama kali Kueku menginjakkan kaki di rumahku, suasana berubah dingin. Ayah hanya menatap tanpa bicara, sementara ibu memasang wajah kaku. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu pekat. Kueku, dengan segala kerendahan hatinya, menunduk dan mengucap salam. Ia membawa buah tangan dari Ghana, dan mencoba menjelaskan maksud baiknya. Tapi sebelum kalimat itu selesai, ayah memotong dengan suara tegas, kamu bisa pulang saja. Anak kami bukan untuk dijadikan percobaan lintas benua. Kata-kata itu bagai cambuk, menyayat harga diri Kueku dan meremukkan hatiku. Malamnya, aku menangis di teras rumah. Kueku duduk di sebelahku, menatap langit yang gelap. Aku sudah terbiasa dianggap berbeda, Nabila. Tapi tak pernah kusangka, cinta pun harus dibayar dengan luka sedalam ini. Suaranya pelan, tapi aku tahu ia sedang berjuang menahan air mata. Aku menggenggam tangannya, dingin dan gemetar. Aku akan tetap bersamamu, ucapku, walau aku sendiri belum tahu seberapa kuat aku bisa menanggung semua ini. Yang aku tahu, aku tak bisa lagi berpaling. Keesokan harinya, kabar tentang Kueku menyebar cepat di kampung. Tetangga mulai berbisik, menatapku sinis. Beberapa teman lama mengirim pesan bernada rasis dan menghina. Masa depanmu akan gelap, seperti kulitnya, tulis salah satu pesan. Aku merasa remuk, tapi yang paling menyakitkan adalah saat adikku sendiri berkata, kakak egois. Karena cinta kakak, nama keluarga kita bisa jadi bahan tertawaan. Air mataku jatuh, bukan karena malu, tapi karena tak ada satupun dari mereka yang mau melihat isi hati Kueku, hanya warna kulit dan asal-usulnya. Dalam sunyi, Kueku tetap bertahan. Ia ikut salat berjamaah di masjid, membantu ibu memasak meski selalu diabaikan, bahkan ikut kerja bakti di lingkungan meski dicibir. Ia tidak membalas benci dengan marah, tapi dengan sabar yang melukai hati siapapun yang masih punya nurani.
Dan di sanalah aku sadar, mungkin cinta sejati tak hanya diuji oleh perbedaan, tapi juga oleh seberapa sanggup kita bertahan ketika dunia menolak kita hidup bersama. Waktu terus berjalan, dan kueku tetap bertahan di tengah dinginnya perlakuan keluarga dan tetangga. Ia tetap menghormati orang tuaku, tak pernah membantah atau mengeluh. Bahkan ketika ibu dengan dingin menolak makanan yang ia bantu siapkan, ia hanya tersenyum dan berbisik, "Suatu hari nanti, Bu. Semoga bisa diterima." Namun dari semua yang keras kepala, justru adikku, Dinda, yang mulai luluh. Ia diam-diam memperhatikan kueku, bagaimana pria itu mengelap lantai musola tanpa diminta, bagaimana ia ikut mengantar sembako ke tetangga yang sedang sakit. Aku pikir dia cuma main-main, Kak. Tapi sekarang, aku bingung sendiri, ujar Dinda suatu malam. Kata-katanya bagai celah kecil cahaya di tengah kegelapan. Aku mencoba berbicara lagi pada ayah. Kuajak duduk, kuceritakan perjuangan kueku, dan rasa yang tak bisa kupadamkan. Tapi ayah tetap membatu. "Cinta tak cukup, Nabila. Nanti kamu menderita. Kamu akan hidup di negeri asing, jauh dari tanah dan darahmu. Kau akan sendirian." Kali ini, aku tak menangis. Ayah benar, aku akan jauh dari semua ini. Tapi aku tidak akan sendirian. Aku punya dia, dan selama dia menggenggam tanganku dengan hati yang tulus, aku tahu aku bisa bertahan. Wajah ayah menegang. Ia tak menjawab, hanya berdiri dan meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Keesokan paginya, kabar buruk datang seperti petir di siang bolong. Kueku dipanggil oleh kedutaan Ghana. Visa tinggalnya akan habis dalam 2 minggu, dan ia tidak bisa memperpanjang tanpa alasan resmi. Aku panik. "Apa kau harus pulang sekarang?" tanyaku dengan suara bergetar. Kueku menatapku dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Mungkin ini waktu Tuhan untuk mengujimu, tampaku." Hatiku hancur. Setelah semua perjuangan, saat benih harapan mulai tumbuh, kami justru dipaksa berpisah. Dunia seakan ingin membuktikan bahwa cinta kami tak akan sanggup bertahan lebih lama. Malam terakhirnya di rumah kami, kueku berdiri di halaman, memandang bintang. Aku mendekatinya, menggenggam tangannya. "Aku akan datang padamu," kataku mantap. "Kalau kau tak bisa tinggal di sini, maka aku yang akan datang ke negerimu." Ia terdiam lama, lalu tersenyum getir. "Tapi apa kau siap kehilangan semua ini, Nabila? Keluargamu, tanahmu, duniamu." Aku menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. "Yang tak siap kehilangan itu, justru aku, kalau harus hidup tanpa kamu." Dan pagi itu, saat mobil menuju bandara menjemput kueku, ibu diam-diam menyelipkan satu bungkusan kecil ke tanganku. "Ini bekal untuk dia," katanya lirih, lalu berbalik cepat agar aku tak melihat air matanya jatuh. Saat itu aku tahu, perlahan, hatinya mulai terbuka. Tapi waktu kami habis. Kueku pergi dengan mata yang enggan berpisah, meninggalkanku berdiri sendiri di pinggir jalan, menggenggam bungkusan ibu dan hati yang mulai remuk karena rindu yang baru saja dimulai. Hari-hari setelah kepergian kueku terasa seperti bayangan yang tak pernah meninggalkan langkahku. Semua terasa hampa, bahkan suara ibu yang biasanya cerewet kini hanya jadi gema samar. Ayah pun lebih banyak diam, seolah tak tahu harus berkata apa setelah melihat aku berubah menjadi perempuan yang setiap malam menangis dalam diam. Surat-surat dari kueku mulai datang seminggu sekali. Ia tak pernah menyalahkan siapapun. Isinya hanya doa, kabar baik, dan pengingat bahwa cinta sejati tak pernah menuntut, hanya menunggu. Tapi aku tahu, hatinya juga lelah. Dan aku tak mau membuatnya menunggu lebih lama. Suatu malam, aku berdiri di hadapan kedua orang tuaku, dengan koper kecil di samping kaki. "Aku akan pergi ke Ghana," ucapku dengan suara lirih namun mantap. Ibu menatapku dengan mata berkaca. Ayah menghela napas panjang. "Sudah kupikirkan matang-matang. Aku tidak ingin hidup dalam penyesalan. Mungkin aku akan tersesat di sana, mungkin aku akan rindu pada rumah ini, tapi lebih dari itu, aku tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang mencintaiku dengan utuh." Tak ada bentakan kali ini, hanya keheningan. Lalu perlahan,
Ibu menggenggam tanganku. Kalau memang itu jalanmu, jalanlah dengan hati yang kuat. Dan ingat, kamu tetap anak kami. Perjalananku ke Ghana bukan seperti dongeng. Aku harus melewati birokrasi rumit, perbedaan waktu, dan jarak yang seolah mempermainkan harapanku. Tapi semua itu runtuh ketika aku akhirnya berdiri di depan rumah kueku. Ia membuka pintu dengan wajah terkejut, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air matanya jatuh. "Kamu datang, benar-benar datang," bisiknya. Aku memeluknya erat, seperti memeluk kembali hidupku yang sempat hilang. "Aku sudah memilih, dan aku memilih kamu," kataku, dengan napas terengah tapi penuh kelegaan. Beberapa bulan kemudian, kami menikah. Bukan di gedung mewah, tapi di pelataran rumah kueku, dengan perpaduan adat Ghana dan sentuhan kecil budaya Jawa. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, dan kueku mengenakan kain kente berwarna emas. Ayah dan ibu hadir, duduk di barisan depan dengan mata yang tak pernah lepas dari kami. Saat ijab kabul diucapkan dalam dua bahasa, air mataku tak terbendung. Di negeri asing ini, aku menemukan bukan hanya cinta, tapi rumah yang dibangun di atas keberanian, luka, dan ketulusan. Kini, kami menjalani hidup sederhana di Accra. Aku mengajar di pusat kebudayaan, mengenalkan bahasa dan seni Indonesia. Kueku membuka kelas pertukaran budaya. Kami bukan pasangan sempurna, tapi setiap malam, saat kami duduk berdampingan di beranda kecil rumah kami, aku tahu, cinta sejati tidak mengenal warna kulit, agama, atau negara. Cinta sejati hanya mengenal satu hal, keberanian untuk memilih dan bertahan, meski dunia tak selalu mengerti. Tahun pertama pernikahan kami berjalan dengan manis. Tawa, pelukan, dan impian tumbuh subur di rumah kecil kami. Tapi seperti semua kisah nyata, kenyataan tak selalu manis. Aku mulai merasa kesepian. Meski kueku selalu ada, perbedaan budaya mulai terasa seperti dinding yang tak terlihat. Aku rindu suara azan subuh dari musola dekat rumah, rindu obrolan hangat ibu saat memasak, rindu aroma tanah Jawa setelah hujan. Di Ghana, semuanya indah, tapi tetap terasa asing. Aku sering memandangi langit dan bertanya dalam hati, apakah aku telah meninggalkan terlalu banyak hanya untuk cinta ini? Kueku tahu aku mulai diam. Ia mencoba menghiburku dengan masakan khas Indonesia yang ia pelajari dari YouTube. Meski rasanya aneh dan terlalu pedas. Ia bahkan menyewa guru privat untuk mengajarkan bahasa Indonesia agar bisa bercakap lebih dalam denganku. Tapi kadang, semua itu justru membuatku merasa bersalah. Aku mulai mempertanyakan, apakah aku yang egois? Apakah cinta ini memaksanya mengubah dirinya terlalu banyak hanya agar aku merasa diterima? Di tengah tawa kami, ada jeda yang tak bisa kami jelaskan, hampa yang perlahan tumbuh diam-diam. Puncaknya terjadi saat aku keguguran di bulan ketiga kehamilan. Kami menangis bersama di ruang rumah. Sakit yang dingin, tapi tangisan kueku lebih panjang dariku. "Aku yang gagal menjagamu," katanya sambil menggenggam tanganku erat. Saat itulah aku sadar, cinta kami bukan sekadar tentang melawan dunia di luar, tapi juga bertarung melawan luka di dalam. Hari-hari setelah itu menjadi sunyi. Kami saling mencintai, tapi tak tahu cara menyembuhkan satu sama lain. Bahkan cinta yang besar pun bisa kehilangan arah jika tak dijaga. Satu malam, kami duduk di teras rumah. Hujan turun pelan, membasahi daun dan kenangan. Aku menatap kueku dan berkata, "Mungkin kita harus pulang. Bukan ke rumah, tapi ke hati masing-masing." Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kalau kamu ingin kembali ke Indonesia, aku akan ikut." Aku terdiam. Laki-laki ini telah meninggalkan begitu banyak untukku, dan sekarang ia siap meninggalkan tanah kelahirannya pula. Saat itu aku tahu, rumah bukan tempat, bukan bahasa, bahkan bukan darah. Rumah adalah seseorang yang bersedia berjalan bersamamu, bahkan dalam luka paling dalam. Kami tidak kembali ke Indonesia, tapi kami membangun sesuatu yang baru. Komunitas kecil kami berkembang menjadi pusat budaya dua negara. Anak-anak Ghana belajar tari Jawa dariku, dan ibu-ibu Indonesia di rantau belajar membuat masakan Afrika dari kueku.
Kami bukan lagi dua dunia yang saling bertabrakan. Kami menjadi satu dunia baru, yang lahir dari luka, dirajut oleh cinta, dan tumbuh karena keberanian untuk bertahan. Dan mungkin, itu lebih dari cukup. Setahun setelah keguguran itu, aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa mungkin, menjadi ibu bukan jalan yang mudah untukku. Tapi kueku selalu berkata, anak bisa datang dari rahim atau dari takdir, Tuhan tahu waktu terbaik. Aku mencoba tersenyum, meski ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Hari-hari kami tetap dijalani dengan cinta yang tenang, meski dalam hati aku masih menyimpan harapan kecil yang sering kutitipkan dalam doa setelah sujud panjang di malam hari. Suatu pagi, aku merasa tubuhku lemas, mual tak tertahankan, dan mendadak menangis tanpa sebab. Awalnya kukira hanya kelelahan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku mencoba tes pack dengan tangan gemetar, dan 2 garis merah muncul begitu cepat seakan tak ingin menunggu lagi. Aku terduduk di lantai kamar mandi, menangis keras, bukan karena takut, tapi karena harapan yang sempat padam kini menyala kembali. Saat kueku pulang dan aku menunjukkan hasilnya, ia tak berkata apapun, hanya memelukku lama, hingga air matanya membasahi leherku. Kehamilan kali ini tak mudah. Aku harus banyak istirahat, menjaga emosi, bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan ringan. Tapi berbeda dari dulu, kini aku tak merasa sendiri. Kueku menjelma menjadi segalanya, suami, sahabat, pelindung, bahkan perawat saat aku terlalu lemah untuk berdiri. Di tiap detak jantung anak kami, aku mendengar doa-doanya. Di tiap tangis dan lelahku, aku merasa hangat pelukannya. Kami tak hanya menantikan seorang bayi, kami menantikan lahirnya harapan, penyatu 2 budaya, 2 darah, 2 dunia. Hari itu datang di tengah hujan deras. Aku melahirkan anak kami di rumah sakit kecil di Accra, ditemani suara petir dan doa-doa yang tak henti. Tangisan pertama bayi itu membuat semua luka di hatiku seolah sirna. Kueku mengangkatnya sambil berbisik dalam bahasa Indonesia, "Selamat datang, anakku." Kami menamainya Ayuning Mensah, gabungan dari bahasa Jawa dan nama keluarga Afrika. Dalam dirinya, kami titipkan cerita tentang perjuangan, air mata, dan cinta yang menembus batas negara, adat, dan warna kulit. Malam pertama kami bertiga di rumah, aku duduk memeluk Ayuning di pelukan, sementara kueku membacakan cerita dongeng dari tanah Jawa yang ia pelajari dengan susah payah. Dalam keheningan itu, aku tahu, semua perjalanan menyakitkan yang kami lewati bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyiapkan ruang bagi sesuatu yang lebih besar, cinta yang diwariskan. Dan jika suatu hari anakku bertanya, "Apa arti cinta, Ibu?" Maka aku akan menjawab, cinta adalah ketika 2 hati dari dunia yang jauh bersatu, lalu melahirkan dunia baru di dalam dirimu. Setahun setelah kelahiran Ayuning, hidup kami berubah total. Rumah kecil kami tak lagi sunyi. Tawa bayi kami menjadi musik yang menghidupkan segalanya. Tapi di balik kebahagiaan itu, terselip pertanyaan yang mulai tumbuh dalam diam, di mana seharusnya Ayuning dibesarkan. Kueku ingin anak kami mencintai tanah kelahirannya, mengenal akar Afrika dalam dirinya. Tapi aku, perlahan dihantui rindu yang tak bisa kubendung. Aku ingin Ayuning tahu tanah tempat ibunya dilahirkan, belajar menyuap nasi dengan tangan, mendengar tembang dolanan, merasakan pelukan nenek dan kakeknya yang tak pernah sempat melihatnya secara langsung. Suatu malam, aku mengusulkan untuk pulang ke Indonesia selama beberapa tahun. Biar Ayuning kenal keluargaku, biar dia tahu bahwa dia juga berdarah Jawa, kataku pelan. Tapi kueku terdiam lama. Matanya yang biasanya penuh pengertian kini tampak berkabut. Lalu bagaimana dengan pekerjaanku di sini? Bagaimana dengan hidup yang sudah kita bangun bersama? Pertanyaan itu tak bisa kujawab. Karena aku pun sadar, di antara 2 pilihan itu, tak ada yang ringan. Kami bukan lagi 2 orang yang hanya saling mencintai. Kini ada seorang anak kecil yang menjadi poros dari 2 arah yang sama-sama benar. Hari-hari setelah percakapan itu penuh keheningan. Kami tetap berbicara, tapi tidak lagi dengan hati yang sama bebas seperti dulu. Kueku mulai sibuk di komunitas budaya,
sementara aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ayuning. Di dalam hati, aku tahu bukan egoku yang bicara. Aku hanya ingin Ayuning tidak kehilangan salah satu sisi dari dirinya. Aku tak ingin dia menjadi asing di negeri ibunya sendiri. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan itu pada Kweku, yang juga sedang memperjuangkan agar Ayuning diterima di negeri ini yang dulu pun menolak ayahnya hanya karena warna kulit. Puncaknya terjadi saat Ayuning mulai bisa bicara. Suatu pagi ia bertanya polos, "Mama dari mana?" Aku menjawab, "Mama dari Indonesia." Ia lalu menoleh ke Kweku, "Papa dari mana?" Dijawab, "Papa dari Ghana." Lalu ia terdiam dan berkata, "Aku dari mana, Mama?" Aku tak sanggup menjawab, karena untuk pertama kalinya aku menyadari, anakku sedang berdiri di tengah jembatan dua tanah, dan jika kami tak menyatu, jembatan itu bisa retak. Hari itu aku menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, kami harus memilih, bukan tempat, tapi hati yang mau saling mengalah demi anak yang kami cintai. Malam itu aku menggenggam tangan Kweku dan berkata, "Mari kita bawa dia ke dua tanah itu. Mari kita ajarkan dia bahwa ia bukan harus memilih satu, tapi bisa menjadi jembatan yang menyatukan keduanya." Kweku menatapku lama, lalu memelukku erat. "Kalau itu yang kamu yakini, aku akan ikut. Seperti dulu kamu ikut aku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami kembali bicara sebagai dua hati yang tak sempurna, tapi selalu belajar untuk saling pulang, demi anak yang menjadi harapan di tengah benturan dua dunia. 3 bulan kemudian, kami menginjakkan kaki di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta menyambut kami dengan gerimis lembut dan aroma tanah yang sangat kurindukan. Ayuning tampak bingung melihat banyak orang yang mirip dengan mamanya, tapi berbeda dengan papanya. Ia menggenggam tangan Kweku erat, seolah takut kehilangan. Sementara Kweku berdiri tegak, mencoba tersenyum meski aku tahu dalam hatinya ada keraguan, apakah tanah kelahiranku ini bisa menerima laki-laki sebaik dia. Keluargaku menyambut kami dengan pelukan dan air mata. Ibu menangis saat pertama kali menggendong Ayuning. Ayah, meski diam, menatap Kweku dengan mata yang jauh lebih lembut dari dulu. Mungkin waktu telah mengubah banyak hal. Malam itu, kami duduk di ruang keluarga, makan bersama dalam hening yang hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi terpisah dari siapapun. Kami bukan lagi dua dunia yang bertabrakan. Kami adalah keluarga. Hari-hari selanjutnya menjadi awal yang baru. Kweku mengajar di sebuah universitas swasta, memperkenalkan budaya Afrika pada murid-murid yang penasaran. Ayuning mulai bermain dengan anak-anak tetangga, tanpa pernah merasa berbeda. Dan aku mulai menulis buku tentang cinta kami, agar dunia tahu bahwa cinta tidak buta, tapi justru melihat lebih dalam dari yang mata sanggup tangkap. Cinta kami tidak pernah mudah, tapi justru disitulah kekuatannya. Ia tidak dibangun dari persamaan, tapi dari keberanian untuk saling belajar, saling mengerti, dan saling merangkul meski dunia berkata tidak. Kini, jika anakku bertanya lagi, "Aku dari mana, Mama?" Aku akan menjawab dengan yakin, kamu dari cinta yang melampaui jarak, warna kulit, dan budaya. Kamu dari dua orang yang percaya bahwa perbedaan bukan tembok, tapi jembatan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa cinta yang tulus selalu menemukan jalannya, meski harus menyeberangi lautan dan menembus batas tradisi. Jangan pernah takut mencintai hanya karena dunia menentangnya. Semoga kalian semua yang sedang memperjuangkan cinta diberi kekuatan dan restu dari Tuhan. Semoga cinta kalian selalu tumbuh dalam kesabaran dan keberanian. Terima kasih telah menjadi bagian